Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan Anda sebuah video informasi tentang adanya surat dari Ditjen GTK mengenai jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahun 2022. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silakan terlebih dahulu tekan tombol merah atau subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi jika nantinya ada video baru yang diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Para honorer sekalian, izin menyampaikan tentang adanya surat yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang diberi nomor 7302-BT-01.03-2022, di mana surat ini sendiri dikeluarkan baru saja yakni 20 Oktober 2022 atau 3 hari yang lalu pada saat saya membuat video ini, di mana hal yang disampaikan adalah penyampaian jadwal pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022, di mana surat ini sendiri disampaikan untuk Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, khususnya untuk Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN di Jalan Maijen Sutoyo nomor 12 Jakarta, di mana dalam suratnya sendiri disampaikan dengan adanya proses seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2022. Maka di sini pihaknya menyebutkan bahwa mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi, maka disusunlah sebuah jadwal untuk penerimaan P3K guru tahun 2022, di mana surat ini sendiri disampaikan langsung oleh PLT Direktur Jenderal Profesor Dr. Nunuk Suryadi MPD, di mana beliau adalah PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, sehubungan dengan jadwalnya sendiri di sini dilampirkan di mana surat PLT Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan dengan nomor 7303-BT.0103-2020 tertanggal 20 Oktober 2022. Adapun tahapan seleksi mulai dari tanggal 25 Oktober, yakni tentang adanya pengumuman seleksi yang disampaikan oleh BKD atau BKPSMD setempat. Kemudian di tanggal 25 sampai 7 November nantinya akan dilaksanakan pendaftaran seleksi untuk semua pelamar. Kemudian juga diumumkan pengumuman untuk mendapatkan penempatan bagi P1. Jadi sekaligus untuk para honorer yang telah mencapai nilai ambang batas atau termasuk kategori P1 pada tanggal 25 Oktober tersebut nantinya akan diumumkan siapa saja yang akan mendapatkan penempatan sekaligus untuk seleksi penerimaan untuk P2, P3 dan selanjutnya. Selanjutnya pada tahapan ketiga yakni pada tanggal 25 Oktober sampai 9 November nantinya akan dilaksanakan seleksi administrasi bagi seluruh pendaftar baik itu bagi P2 dan P3 sampai dengan P umum atau pendaftar pelamar umum nantinya akan diseleksi berkasnya. Jadi walaupun nantinya proses seleksi akan dilaksanakan secara bertahap, namun untuk proses administrasi pendaftaran akan dilakukan serentak untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Kemudian tahapan keempat yakni pada tanggal 10 sampai 11 November nantinya akan diadakan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk pelamar kategori P2, P3 dan juga pelamar umum. Selanjutnya ada masa sanggah administrasi yakni pada mulai tanggal 12 November sampai 14 November. Kemudian jawaban sanggah juga akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 18 November 2022. Selanjutnya ada pengumuman pasca masa sanggah
yakni 1 hari mulai dari 20 sampai 20 November 2022. Selanjutnya penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior untuk pelamar P2 dan P3. Di situ, ya ini pada tanggal 21 sampai 22 November 2022 ada penilaian kesesuaian yang dilaksanakan oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Di mana untuk pelamar P2 dan P3 akan dilakukan penilaiannya langsung oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior di sekolah yang dituju tentunya. Kemudian yang ke-9 ada penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSMD, BSDM untuk pelamar P2 dan P3 yakni pada tanggal 23 November sampai 27 November. Jadi penilaiannya itu langsung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Di mana pelaksanaan penilaiannya itu ada 5 hari. Di sini ada hal yang menarik di mana penilaian kesesuaian akan dilaksanakan 2 tahap yakni tahap pertama dilakukan oleh pengawas dan juga kepala sekolah serta guru senior, berarti ada 3 orang yang akan melakukan penilaian kesesuaian. Tentunya hal ini dilakukan oleh pelamar kategori P2 dan juga P3. Selanjutnya adalah penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Juga untuk pelamar kategori P2 dan P3 yakni selama 5 hari. Orang yang dekat dan mengetahui siapa kita, khususnya para guru honorer yang sudah masuk dalam kategori P2 dan P3. Selanjutnya untuk tahapan berikutnya itu langsung dilaksanakan pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum jika nantinya ada tersedia formasi yakni pada tanggal 8 sampai 12 Desember 2022 dan juga langsung diumumkan daftar peserta, waktu dan tempat seleksi untuk pelamar umum pada tanggal 16 Desember sampai 18 Desember. Kemudian ada pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum khususnya yakni pada tanggal 19 Desember sampai 24 Desember. Saya ulangi. 13 adalah 13 pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum yakni pada tanggal 19 Desember sampai tanggal 24 Desember 2022 atau 6 hari. Selanjutnya dilaksanakan pengolahan hasil seleksi yakni untuk pelamar umum kembali pada tanggal 24 sampai 4 Januari 2023 yakni selama 12 hari. Selanjutnya ada pengumuman hasil seleksi untuk pelamar P1, P2, P3 dan juga pelamar umum pada tanggal 5 Januari sampai 2023. Sampai 6 Januari 2023 atau 2 hari. Selanjutnya ada fase sanggah kompetensi, seleksi kompetensi pada tanggal 7 sampai 9 Januari 2023. Selanjutnya jawab sanggah seleksi kompetensi 10 Januari sampai 16 Januari 2023 dan pengumuman fase sanggah ada tanggal 26 Januari sampai 26 Januari 2023. Demikian surat atau jadwal seleksi yang terlampir pada surat yang dikeluarkan oleh PLT Direktur Jenderal GTK yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2022. Ada hal yang menarik di mana untuk pelamar kategori P2 dan P3 itu langsung diseleksi, di mana penilaian kesesuaiannya itu langsung diseleksi oleh pengawas dan juga kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah di mana Bapak dan Ibu sekalian nantinya akan melamar sebagai guru P3K di sekolah tersebut. Selanjutnya ada juga penilaian guru senior yang juga dilakukan oleh guru senior di tempat Bapak dan Ibu sekalian melamar tentunya. Dan hal ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang menghonor dan juga memiliki memiliki formasi yang dituju di tempat Bapak dan Ibu sekalian menghonor tersebut. Tapi jika nantinya Bapak dan Ibu sekalian harus bersaing dengan guru honorer yang telah melamar yang telah menghonor atau bekerja di tempat mereka berhonor, maka itu akan sangat sulit tentunya. Demikian, semoga bisa memberi pencerahan bagi Bapak dan Ibu sekalian mengenai jadwal dan juga proses seleksi. Sekali lagi, ini adalah proses share saya untuk Bapak dan Ibu sekalian guru honorer sekalian. Dan semoga bermanfaat tentunya. Terima kasih sudah menonton dan like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini. Dislike aja kalau tidak suka dan jangan lupa subscribe tentunya dan share video ini ke teman-teman Bapak dan Ibu sekalian agar semuanya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.